Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Teknik Kultur In Vitro dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk dan Profit dan Sludge terhadap Pertumbuhan Bibit Anggrek. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sopa Sunaria, Siti Masito Kudusiah, Firda Rahmatia, Firdanisya Febrianisa Fitri, Rina Rostika, Risma Yanti, dan saya sendiri Ayu Mulyani. Baik, untuk selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Sopa Sunaria. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang proposal kelompok kami. Nah, di Indonesia sendiri banyak ditemukan anggrek, namun pengembangan anggrek di Indonesia menghadapi berbagai masalah. Di antaranya penyediaan bibit yang terbatas, kualitas bibit yang masih rendah, dan teknik budidaya yang belum dilakukan dengan baik. Nah, perbanyakan anggrek secara vegetatif dengan kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan yang telah umum digunakan untuk menghasilkan bibit anggrek dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Aklimatisasi merupakan tahap akhir dengan teknik kultur jaringan dan merupakan tahap penentu keberhasilan kultur jaringan tanaman. Bibit anggrek membutuhkan suplai unsur hara untuk mendukung pertumbuhannya. Pada percobaan kali ini, untuk merangsang atau menstimulus tumbuhnya tunas pada anggrek, kami akan menggunakan pupuk daun profit dan sludge yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat diperlukan tanaman. Maka dari itu, kami harapkan dengan pemberian pupuk daun profit dan sludge yang akan digunakan, maka mampu mempercepat pertumbuhan anggrek dan meningkatkan kualitas dari tanaman anggrek tersebut. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, adakah pengaruh pemberian pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan bibit anggrek? Yang kedua, berapakah perbandingan konsentrasi pupuk daun profit dan sludge yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan biji anggrek? Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari pemberian pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan bibit anggrek? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama yaitu mengetahui pengaruh pemberian pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan bibit anggrek. Kedua, mengetahui perbandingan konsentrasi pupuk daun profit dan sludge yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan biji anggrek. Ketiga, mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari pemberian pengaruh pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan biji bibit anggrek. Untuk manfaat penelitiannya yaitu yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mampu memberi informasi tentang pengaruh pemberian pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan bibit anggrek menjadi sebuah inovasi kepada masyarakat untuk melestarikan anggrek. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian di bidang terkait, yaitu untuk menambahkan pengetahuan tentang pengaruh pemberian pupuk daun profit dan sludge terhadap pertumbuhan bibit anggrek. Tinjauan pustaka. Anggrek merupakan tanaman yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tanaman anggrek ini termasuk pada famili Orchidaceae dan memiliki bentuk yang menjari-jari. Bahkan, tanaman anggrek ini sudah disertai dengan klasifikasi yang unik. Pemupukan dapat dilakukan melalui akar dan daun. Pupuk daun yaitu pupuk majemuk untuk memacu pertumbuhan vegetatif yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan atau penyiraman ke seluruh bagian tanaman. Pupuk daun yang dibutuhkan untuk masa pertumbuhan vegetatif awal adalah pupuk majemuk NPK dengan komposisi nitrogen lebih tinggi dari unsur lain. Limbah padat kelapa sawit atau sludge adalah benda padat yang mengendap di dasar bak pengendapan dalam sarana pengolahan limbah dan harus dibuang atau dikelola untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rostika Dewi. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian.
Nah, metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitiannya yaitu komparatif dan jenis penelitiannya berdasarkan studi literatur. Serta rancangan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan juga 3 kali percobaan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, yang pertama yaitu sterilisasi media dan bibit, kemudian persiapan media tanam, penanaman, dan juga pengamatan. Nah, sebelum ditanam, sebagai bibit dalam pot, bibit anggrek dari hasil perbanyakan in vitro itu dilakukan terlebih dahulu penyesuaian terhadap cekaman lingkungan yang baru, yang disebut dengan tahap aklimatisasi. Nah, aklimatisasi ini dapat dilakukan jika pantlet sudah memiliki organ lengkap yang umumnya itu berumur 8 hingga 12 bulan. Kemudian protokom anggrek yang sudah menjadi plantet pada saat aklimatisasi itu harus segera dipindahkan ke dalam pot. Nah, hal itu ditunjukkan agar tanaman plantet memiliki ruang tumbuh yang lebih baik. Kemudian pembibitan dilakukan di dalam greenhouse untuk memberikan kondisi lingkungan anggrek yang optimal, yaitu memiliki suhu yang berkisar antara 15-35 dan kelembaban udara 70-80%. Kemudian intensitas sinar matahari 12.000-20.000 lux, kemudian semi tuduh atau semi naungan yang berkisar antara 15-30%, yaitu untuk merangsang atau menstimulus tumbuh kembangnya anggrek, diberi pupuk daun propit dan juga sludge dengan percobaan yang menggunakan 4 perlakuan. Nah, 4 cara perlakuannya yaitu penambahan pupuk daun propit dan sludge dengan tingkat konsentrasi yaitu P0 sama dengan 0 ml per liter, atau ini tuh merupakan kontrol yaitu tanpa pupuk daun propit dan juga sludge. Kemudian P1 50 ml per liter, P2 100 ml per liter, dan P3 150 ml per liter. Nah, kemudian percobaan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali percobaan sehingga mendapatkan hasil yang signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya yaitu analisis data. Data dari pengamatan perubahan kualitatif dan beberapa perubahan kuantitatif ditabulasikan, lalu dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel rataan atau ditampilkan dalam bentuk gambar. Analisis morfologi dilakukan dengan melakukan pengamatan ukuran X-plan serta jumlah protokom. Pengukuran dilakukan untuk menentukan presentase pertumbuhan protokom anggrek. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Untuk jadwal kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Ini disesuaikan dengan jadwal akademik di perguruan tinggi terkhusus mata kuliah kultur in vitro tumbuhan. Adapun rencana penjadwal kegiatan ini akan disajikan dalam tabel berikut. Nah, jenis kegiatan yang akan kami lakukan dalam penelitian ini, yang pertama ada tahap persiapan tim atau briefing di minggu pertama bulan pertama, lalu disusun dengan pengumpulan alat dan bahan pada minggu kedua bulan pertama. Selanjutnya akan dilakukan finalisasi persiapan pada minggu ketiga, dan juga akan dilaksanakan sterilisasi alat dan juga bahan yang telah kami kumpulkan pada minggu ketiga dan juga keempat. Sekaligus akan dilaksanakannya pembuatan medium untuk penelitian yang akan kami lakukan pada minggu pertama bulan kedua. Lalu dilakukannya juga penanaman bibit pada minggu yang sama. Selanjutnya, selama kurang lebih 7 minggu, kami akan melakukan observasi dan juga pengumpulan data dari hasil penanaman bibit yang telah kami lakukan selama kurang lebih 7 minggu, disusul dengan melakukannya laporan kemajuan pada minggu keempat di bulan kedua, yang mana hal itu akan kami butuhkan pada penyusunan laporan akhir, yakni pada minggu kedua, ketiga, dan juga keempat di bulan ketiga.
Sehingga kami harapkan apa yang telah kami lakukan atau kami jadwalkan dalam kegiatan penelitian ini akan berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan rancangan penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.